Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 9 semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang pertama ini. Bab yang pertama kemarin kita sudah jelaskan tentang hari akhir, dan hari ini kita akan fokus kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita belajar materi ini, yang pertama kita mampu menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir dengan benar. Hikmah beriman kepada hari akhir setidaknya ada 3. Yang pertama adalah dengan beriman kepada hari akhir, maka kita sadar bahwa setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang kedua, dengan beriman kepada hari akhir, maka kita senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku, baik ucapan maupun perbuatan. Hal ini harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban semua perbuatan dan ucapan kita. Dan ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa berbohong. Yang menjadi saksi bagi diri kita bukan orang lain, tetapi adalah pendengaran, penglihatan, dan kulit kita sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 20, yang artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir, maka kita senantiasa berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah yang disebut dengan takwa. Balasan bagi orang yang bertakwa adalah balasan yang terbaik dari Allah, berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 17 dan 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Inilah 3 hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah kita memahaminya, nanti ada tugas penilaian sikap yang harus kalian kerjakan. Adapun penilaian sikap yang saya gunakan, instrumennya adalah penilaian diri. Di sini ada 5 pernyataan yang harus kalian sikapi dengan sejujurnya, dengan cara menentukan sikap yang sesuai dengan
yang ada dalam hati kalian, kemudian kalian centang apakah sangat yakin atau tidak yakin. Yang pertama, pada saat ada tetangga atau kerabat yang meninggal dunia, saya merasa diingatkan bahwa pada saatnya hal ini juga akan terjadi pada diri saya. Yang kedua, menjalani hidup dengan kejujuran akan menjadi salah satu penolong saya kelak di akhirat. Yang ketiga, ketika hidup di dunia saya suka menolong orang lain, maka ketika di akhirat saya juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diceritakan bahwa kehidupan di surga sangat menyenangkan dan tidak pernah mengalami kesedihan sedikit pun. Dan yang kelima, diceritakan bahwa kehidupan di neraka sangat menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Kalian baca berulang-ulang, kalian pahami, dan tentukan sikap kalian. Kemudian, untuk penilaian keterampilan, saya minta kalian buat rekaman suara atau voice note bacaan Quran surat Al-Hajj ayat 7 beserta artinya. Adapun materi pengayaan ini untuk menambah wawasan kalian tentang hari akhir. Hari akhir atau yang kita sebut juga dengan kiamat ternyata memiliki tanda-tanda. Yang pertama ada tanda-tanda kecil kiamat, yaitu tanda-tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Sebenarnya tanda-tanda kecil kiamat sangat banyak. Untuk kali ini saya akan menampilkan 4 saja. Yang pertama, hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Yang kedua, banyak orang menghalalkan minuman khamr atau minuman keras. Dan yang ketiga, saling berlomba membuat dan meninggikan bangunan. Dan yang keempat, banyaknya oknum pembela penguasa zalim, merebaknya perzinahan dan riba yang merajalela. Kemudian tanda-tanda kiamat besar atau tanda besar kiamat adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi menjelang kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sebenarnya ada banyak tanda besar kiamat. Untuk kali ini saya hanya menampilkan 6 saja. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, munculnya binatang melata yang bisa berbicara. Yang kelima, munculnya dukhan atau asap tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Dan yang terakhir adalah matahari terbit dari sebelah barat. Adapun sisa tanda besar kiamat yang lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Semoga ilmu kalian bermanfaat di dunia dan akhirat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Dan Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.